Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Pertama, saya mengucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih dan jazakumullahu khairan yang telah ikut meringankan biaya pengobatan saya. Ini mungkin juga sebagai catatan, sebagai pengalaman yang mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak-bapak sekalian, yaitu bahwa saya dulunya terlalu percaya kepada pengobatan herbal atau alternatif, lalu mendapat informasi yang salah. Dikatakan bahwa prostat saya asalnya besarannya 123, lalu turun ke 90, lalu turun ke 40, sehingga saya mengira bahwa pengobatan itu berhasil. Tapi ternyata tidak. Jadi saya sekitar 40 hari yang lalu itu menerima tamu dari Jakarta. Setelah menemui tamu, saya ke kamar tidur. Nah, itu istri saya melihat ada tetesan-tetesan yang saya tidak lihat. Ternyata yang menetes itu darah segar, sehingga saya harus berobat untuk menghentikan tetesan darah itu. Tapi setelah tetesan darah berhenti, ternyata terjadi pembengkakan yang cepat. Jadi terjadi pembengkakan yang sampai di perut bagian bawah, dan itu sangat sakit sekali. Ternyata prostatnya membesar, dan itu sudah harus dioperasi. Operasi prostat kalau sudah besar itu tidak cukup sekali, bisa 2 kali, 3 kali. Mungkin kalau untuk mereka yang usianya masih muda tidak masalah. Operasi prostat di rumah sakit di Bogor ini itu dibayar oleh BPJS. Tapi kalau untuk lansia itu bisa bahaya. Ya, memang alat-alat yang mereka miliki itu hanya bisa kerja kurang dari 1 jam. Jadi nggak bisa secara terus-terus dipakai. Yang bisa terus-terusan sampai tuntas itu hanya laser. Nah, jadi kalau laser bisa beberapa jam, nggak ada masalah. Nah, ternyata di Jakarta yang punya alat laser itu hanya Rumah Sakit Siloam ya, saya biasa
menamakannya siluman. Yang kedua adalah rumah sakit MMC. Nah, waktu itu sudah daftar di Siloam, dan Siloam itu juga hanya satu di Jakarta, yang lain-lain nggak punya alat itu. Sudah daftar, besoknya mestinya datang untuk persiapan operasi. Ternyata malamnya dihubungi, dikatakan bahwa dokternya yang memang operator untuk alat itu mau cuti 2 bulan. Jadi aneh sekali ya, dokter mau cuti 2 bulan tapi pendaftaran diterima dan pemberitahuan begitu mendadak. Ya alhamdulillah, karena saya sebenarnya nggak suka ya berobat di rumah sakit Kristen. Kemudian kita cari-cari informasi, akhirnya dapat rumah sakit MMC itu punya alat tersebut, dan saya pun dipersiapkan untuk operasi karena gula darah saya memang selalu tinggi, kemudian tensi juga nggak normal. Sampai setelah siap maka dilakukan operasi. Saya masuk ruang operasi itu kira-kira jam 3:30 sore, dan operasi dilaksanakan ya mungkin jam 4:45, karena saya tiba-tiba sudah tidak sadar ya, dibius, dan saya baru sadar itu jam 3 malam ya. Jadi dari jam 4 sampai jam 3 malam. Jam 3 malam itu ketika saya bangun juga saya nggak sadar saya ini ada di mana, kenapa saya di sini, dan suster-suster itu di mata saya itu remang-remang ya, jadi nggak jelas. Sampai saya bacakan ayat kursi ya, karena ya itu tadi, karena nggak tahu ini manusia atau bukan ya. Jadi saya bacakan ayat kursi. Setelah itu ya karena sakit kepala yang sangat, saya tertidur lagi, bangun subuh. Nah ketika bangun subuh itu saya sudah sepenuhnya sadar. Saya bisa mengerti saya di mana, mengapa saya di sini, dan lain sebagainya. Nah itu pengalaman saya yang pertama kali dibius ya. Jadi ternyata kalau dibius itu seperti itu. Sehingga yang namanya operasi yang mengerikan itu karena dibius kita nggak merasa apa-apa. Jadi sekarang ini kalau mau operasi seperti itu nggak ada rasa takut lagi. Karena memang tidak sadar. Nah, jadi alhamdulillah prostat yang bengkak dibersihkan, tapi biayanya mahal. Ya, jadi untuk operasi prostat ditambah satu operasi lagi, yaitu yang pembengkakan sampai ke arah perut, itu biayanya 207 juta. Nah, saya masih ada sisa asuransi, alhamdulillah bisa dipakai, yaitu 105 juta, sehingga 102 juta itu harus ditanggung sendiri. Namun alhamdulillah berkat
bantuan bapak-bapak, ibu-ibu baik di Al-Falah, Al-Ghazi dan lain-lain, sehingga biaya itu bisa tertutup. Nah, sekarang ini saya tinggal pemulihan. Jadi sekarang ini verban masih tetap ada, dan dalam waktu dekat mudah-mudahan sudah bisa dilepas, jahitannya sudah bisa dilepas ya, sehingga pelan-pelan mudah-mudahan bisa normal kembali. Saya memang tidak terlalu berharap bahwa kondisi saya bisa kuat kembali seperti sebelum ini, tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberi saya, menjaga saya sehingga otak saya tetap bisa kerja normal ya, begitu juga kegiatan ibadah, dakwah tetap bisa saya laksanakan, maka saya sangat bersyukur sekali. Itu saja ya. Saya enggak punya harapan yang terlalu jauh. Demikian, sekali lagi terima kasih dan jazakumullah khairan, dan saya tetap mohon bantuan doanya agar kondisi saya segera pulih kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada malam hari ini kajian kita ada kajian sunnah dari kitab Bulughul Maram, yaitu kita mulai dari hadis 1487. Wa an Sahal bin Sa'ad qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Sahal bin Sa'ad, dia cerita ada laki-laki yang mendatangi Nabi, faqala, lalu bertanya, ya Rasulullah, tullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang jika amalan itu aku lakukan, maka Allah mencintaiku dan orang-orang juga mencintaiku. Qala, Nabi menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah. Hendaklah kamu bersikap zuhud di dunia, maka Allah mencintaimu. Wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Dan hendaklah kamu bersikap zuhud terhadap apa-apa yang dimiliki orang, maka orang akan mencintaimu. Rawahu Ibnu Majah. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini ada satu petunjuk bagaimana cara hidup kita agar kita dicintai Allah. Kata Rasulullah bahwa kita harus bersikap zuhud. Nah, saya baca di banyak buku tentang zuhud. Zuhud itu apa? Banyak orang yang salah faham, menganggap bahwa ketika baju kita usang, tambal-tambalan, makan kita makanan yang sederhana, itu adalah zuhud. Nah, ini disalahkan oleh para ulama. Zuhud yang benar itu adalah bahwa kita menjauhkan diri dari segala yang haram dan segala yang syubhat. Ya, itu zuhud yang benar. Bahwa kita menjauhi segala yang haram dan segala yang syubhat. Ada bisnis kelihatannya menguntungkan,
tapi ada apa itu ya, ada hal-hal yang meragukan. Ya sudah, kita nggak ikut. Kenapa? Karena kita takut kena yang haram. Itu adalah zuhud. Makanya dalam hadis yang kita kaji beberapa waktu yang lalu, Rasulullah menyatakan bahwa halal itu suatu yang terang, suatu yang jelas. Haram juga sesuatu yang terang atau sesuatu yang jelas. Sedangkan antara keduanya, antara halal dan haram, itu ada perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang meragukan. Satu contoh ya, yang sayang sekali, kalau kita masuk supermarket beli makanan-makanan jadi, apakah itu kue dan lain sebagainya, itu sering sekali tidak disebutkan secara jelas bahan apa saja yang dipakai untuk pembuatan kue tersebut, apalagi yang namanya es krim. Nah, kalau tidak ada kejelasan, maka bisa jadi di sana ada unsur-unsur babi yang digunakan. Saya terus terang kalau soal makanan-makanan jadi, saya lebih aman hidup di Jepang ataupun hidup di Eropa. Kenapa? Karena sudah menjadi aturan pemerintah bahwa setiap produk makanan itu harus dijelaskan apa saja bahan-bahannya. Dan di sana itu benar-benar sampai jelas. Misalnya, bapak-bapak kalau melihat di produk kue, es krim, itu ada bahan-bahan, misalnya E21, E307 dan lain sebagainya. Itu emulsifier ya, bahan-bahan perekat. Nah, itu kebanyakan dibikin dari bahan babi. Makanya kalau di Eropa itu yang halal itu suka disebutkan emulsifier lecithin atau soya lecithin. Soya lecithin, soya itu artinya kedelai ya. Jadi dia dari bahan kedelai, lecithinnya itu dari bahan kedelai. Yang banyak juga itu lecithin tanpa disebutkan. Kalau tidak disebutkan, itu bisa jadi dari babi, bisa jadi dari minyak hewani. Minyak hewani itu juga bisa ke babi lagi ya. Itu kalau kita di barat paling enggak kita bisa membaca itu. Kalau di sini ini enggak ada itu petunjuk. Jadi kita enggak tahu ini bahannya apa. Nah, ini kalau kita mempunyai sifat zuhud, daripada kita beli kue itu udah nanti terkena makanan atau bahan yang haram, sudah enggak usah beli yang lain. Daripada beli es krim, es cendol kalau menurut saya lebih enak ya. Ini namanya zuhud. Jadi zuhud itu menjauhi yang haram. Jadi zuhud itu bukan kita pakai baju usang
bukan kita makan makanan sederhana, misalnya ya pokoknya yang harganya murah. Justru kita kalau diberi nikmat Allah, itu kita disuruh menunjukkan bekas nikmat Allah pada diri kita. Pernah ada seorang sahabat itu tadinya miskin, bajunya compang-camping. Terus suatu ketika dia ikut perang, entah perang yang mana, tapi perang yang menyebabkan para sahabat menjadi kaya raya itu yaitu perang melawan Yahudi. Yahudi mana? Ya, Khaybar. Jadi perang melawan Yahudi Khaybar ini dengan kemenangan menjadikan sahabat-sahabat itu yang tadinya miskin jadi kaya raya, yang kaya semakin kaya. Jadi ada sahabat yang tadinya miskin, bajunya compang-camping, terus dia menjadi kaya. Namun dia tetap dengan baju semacam itu. Oleh Rasulullah ditegur, wahai fulan, sesungguhnya Allah kalau memberi nikmat kepada kamu, Dia ingin melihat bekas-bekas daripada nikmat itu. Ya, jadi sekarang sudah mampu beli baju, ya belilah baju yang yang pantas, ya. Jangan terus mempertahankan baju yang tambal-tambalan. Begitu juga makanan sekarang ini alhamdulillah masyarakat itu ya mungkin sudah kira-kira sama, ya, nggak ada yang terlalu sulit. Kalau saya waktu kecil dulu itu banyak orang-orang miskin itu nggak mampu beli beras, mereka terpaksa makan bulgur, makan jagung, ya. Terus tiap harinya mereka juga nggak mampu beli daging. Jadi apa yang mereka makan? Yang mereka makan ya ikan asin, ya, kerupuk, seperti itu. Nah, ini makanan yang sederhana. Ketika Allah memberi nikmat kepada kita, ya rubahlah, ya, pola makan yang semacam itu. Jangan tetap dipertahankan, sehingga kalau ada tamu datang diberi makan, ya, tamunya ogah-ogahan makannya. Kenapa? Karena terlalu sederhana. Ya, jadi sederhana itu bukan dengan baju usang, dengan makanan yang sangat murah, tapi adalah, ya, zuhud itu adalah bahwa kita menjauhi yang haram dan selalu berusaha untuk berdisiplin menggunakan yang halal, baik itu makanan, baik itu pakaian, baik itu apa saja, hendaklah yang halal. Kemudian tadi dikatakan bahwa kalau kita hidup dengan zuhud, dengan menjaga diri dari yang haram-haram, maka Allah mencintai kita. Sebaliknya kalau terkait dengan hubungan dengan manusia, maka kalau kita zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia, manusia akan mencintai kita. Coba misalnya kita punya saudara 7 orang, kebetulan ekonomi kita mapan. Di antara saudara-saudara kita ada yang hidupnya miskin. Nah, di antara mereka itu ada yang
selalu saja minta duit. Ada yang bersabar, ya kalau dikasih diterima, kalau enggak ya enggak pernah minta-minta. Itu sikap kita sudah beda. Kepada yang diam enggak pernah minta justru kita lebih simpati. Tapi kepada adik kita yang sebentar-sebentar minta duit, ya, itu kita malah tidak suka. Nah, itu memang sifat manusia. Saya dulu waktu kecil cucu dari nenek saya itu banyak, ya, karena anak beliau banyak, jadi cucunya banyak. Suatu ketika itu saya dipanggil nenek, ya, ketika nggak ada yang lain-lain, saya dikasih duit. Tapi dia berkata begini, sini, kamu kan nggak pernah minta duit ke saya, jadi saya kasih ini. Jadi karena saya memang nggak pernah minta-minta ke nenek, tidak seperti saudara-saudara atau cucu-cucu yang lain yang suka minta uang, ya, itu ternyata saya diperhatikan oleh nenek, ya, bahkan saya sangat disayang oleh nenek. Jadi kalau kita zuhud kepada milik siapapun, milik orang, zuhud di situ nggak pernah minta-minta. Jangan sampai karena tetangga kita mobilnya baru lalu kita pinjam sebentar-sebentar, pinjam mobilnya, ya. Ini bukan sifat zuhud. Kalau kita bisa zuhud terhadap apa yang dimiliki orang, maka orang itu pasti mencintai kita. Maaf, isyaknya berapa menit lagi? 10. Yang berikutnya 1488 dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas berkata bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul 'abda taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya, akhrajahu Muslim. Nabi bersabda, Allah itu mencintai hamba, ya, atau maksudnya ada manusia, orang yang bertakwa, yang kaya, yang khafi. Khafi itu kebalikan dari pamer kekayaan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, kita harus punya sifat takwa. Jadi takwa itu menyatu dengan diri kita. Takwa itu apa? Takwa itu ada taat kepada Allah, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Selalu berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu yang namanya orang yang bertakwa. Kemudian al-ghani, kaya. Jadi Allah itu suka hamba yang kaya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda bahwa al-mu'minul ghani ahabbu ilallah minal mu'min al-fakir. Orang beriman yang kaya itu lebih disukai oleh Allah daripada orang mukmin yang miskin. Tapi dua-duanya dicintai, ya, dalam hadis itu. Jadi kenapa orang mukmin yang kaya lebih dicintai? Ya karena orang mukmin yang kaya itu manfaatnya lebih besar. Coba di kampung
yang umumnya orang-orangnya miskin, ada beberapa orang kaya. Mau membangun masjid, siapa yang bisa diharapkan? Yang bisa diharapkan adalah yang kaya. Yang kaya itulah bisa diharapkan memberi sumbangan lebih besar sehingga masjid bisa didirikan. Begitu juga kalau orang itu kaya ilmu, kaya ilmu, alim, maka dia juga lebih bermanfaat dari orang yang miskin ilmu. Jadi ghani, kaya dalam berbagai aspek kehidupan itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah. Lalu al-khafi, yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu ya bukan mentang-mentang kaya lalu dia koleksi macam-macam mobil, mau Mercedes, mau BMW, mau Toyota yang mahal, mau mobil apa lagi, semua ada di garasi. Ada orang yang punya hobi semacam itu. Nah, yang dicintai Allah itu yang kebalikannya. Ya, dia punya mobil, tapi mobilnya tidak memberi kesan mobil yang mewah yang harganya sangat mahal. Mobilnya sekedar ya yang cocok untuk kehidupan dia. Begitu juga rumah, rumahnya juga biasa-biasa saja. Saya itu dulu waktu masih belajar di Riyadh, salah satu kegiatannya adalah membantu Pak Natsir mencari sumbangan dana untuk dakwah. Saya pernah mendatangi seseorang, ya, ada yang merekomendasikan supaya saya datang ke Syekh, ya. Syekh itu orang tua, orang kaya juga. Tempatnya saya ditunjukkan tempatnya di sana. Saya sampai di tempat itu melihat kantornya itu ruko, ya, ruko, terus dia di bawah dengan meja yang sederhana, mungkin lebih mahalan meja ini ya daripada meja milik dia. Dan dia nggak punya pegawai, nggak punya sekretaris. Tapi ketika diminta sumbangan, masya Allah, sumbangannya besar. Kenapa? Karena dia itu saudagar tanah, ya. Jadi punya tanah di mana-mana, ya. Ya, kita perlu tahu bahwa tanah di sana itu harganya mahal. Nah, terus ada lagi, yaitu Syekh Sulaiman Ar-Rajhi, orang terkaya di dunia nomor sekian, orang yang mewakafkan ribuan kebun kurma. Bapak-bapak sekarang ini kalau umroh atau haji lalu duduk-duduk di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu waktu asar kita mendapat kurma yang mirip kurma sukari, tapi di toko nggak ada, bagus sekali. Itu adalah kurma wakaf daripada Ar-Rajhi. Jadi beliau itu masya Allah kaya raya. Nah, ketika beliau datang ke Belanda, ada bisnisnya, mau membeli sapi perah. Saya ditelepon oleh sekretaris beliau untuk menemui. Saya ketemu di Belanda, itu
dia di hotelnya itu hotel bintang 2 lah kira-kira. Padahal orang semacam itu ya biasanya hotel yang termahal. Itu yang namanya pesawat Saudia, itu sebagian adalah milik beliau, disewakan ke maskapai Saudia. Tapi beliau sendiri nggak punya pesawat pribadi, nggak punya. Padahal pesawatnya banyak. Ini juga contoh lain dari orang yang kaya tapi khafi tidak memamerkan kekayaannya. Ya, ini ada sifat orang yang dicintai Allah, bertakwa, kaya, dan tersembunyi kekayaannya, tidak pamer kekayaan. Mohon maaf, berapa menit lagi? Hah? Habis. Ya. Ada pertanyaan? Watan dulu. Ya. Tapi ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Ya kalau gitu kita akhiri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah